Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Apa kabar kawan-kawan? Semoga sehat selalu sekeluarga, amin. Baik, kali ini ada satu cerita datang dari Mas Dedi di Semarang. Mas Dedi menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialami oleh kakeknya. Jadi dia menceritakan pengalaman kakeknya sendiri, kejadiannya itu udah lama, sekitar tahun 80-an. Nah, di tahun 80-an tersebut Mas Dedi kebetulan belum lahir ya. Jadi Mas Dedi itu kelahiran tahun 90. Nah, ini ada satu cerita yang pernah diceritakan oleh kakeknya dulu. Jadi waktu itu kakeknya Mas Dedi itu punya satu hobi. Hobinya itu ngedengerin acara siaran radio ya. Radio malam hari terutama biasanya itu acaranya itu ya wayang-wayang semacam itulah. Berbekal satu radio biasanya kakek itu suka keluar, nanti jalan beberapa langkah menuju ke satu posko tertentu di sana. Ada satu pos sederhana itu yang biasa dipakai buat nongkrong. Ini ya sesama bapak-bapak lah gitu ya. Itu pada ngumpulnya di situ. Nah, ini kakeknya Mas Dedi. Waktu itu katanya itu malam Jumat Kliwon. Jadi ya satu malam yang mungkin dianggap gitu ya oleh beberapa orang itu malam yang spesial, katanya lebih angker dari malam-malam yang lain. Nah, itu di malam Jumat Kliwon tersebut, kakeknya Mas Dedi itu sebenarnya udah diwanti-wanti sama neneknya. Pak, sampean jangan keluar ya, ini malam Jumat Kliwon, Pak. Udah di rumah aja, katanya begitu kan. Cuman ya karena udah kebiasaan, udah merupakan suatu rutinitas. Kalau misal ada yang kurang kan rasanya tuh ndak enak ya. Akhirnya sudah, nggak apa-apalah gitu ya. Emang bedanya apa malam Jumat Kliwon sama ini gitu? Ya beda Pak, malam Jumat Kliwon angker Pak. Banyak setan beterbangan Pak, banyak setan jalan-jalan, kata si neneknya begitu. Cuman kakek itu tetap bandel dan dia tetap bawa radio, bawa senter sama bawa sarung. Listrik belum masuk rumah, jadi radionya itu belum masuk perkampungan tersebut, masih di depan-depan sana. Cuman perkampungannya Mas Dedi kakeknya itu kan memang agak sedikit ke belakang ya. Nah, ini radionya pun masih radio baterai-baterai yang gede-gede itu loh. Dibawalah radio menuju ke posko sana, berharap tentu saja ada beberapa bapak-bapak mungkin yang mendengar suara radio kakek. Dan kemudian mereka itu datang buat nongkrong di situ, buat ngumpul di situ. Ditunggu setengah jam mungkin di sana. Radio udah agak sedikit dikencengin, tapi kok belum ada yang datang ya. Kok orang-orang sepi ya, pada kemana gitu kan. Akhirnya si kakek pun sambil leyeh-leyeh tidur-tiduran di dalam gubuk posko tersebut. Lampunya juga masih pakai lampu minyak. Kesana juga sengaja nyalain karena belum ada yang nyalain lampu minyak tersebut. Dan suasana di kampung itu ya gelap. Cuman lampu-lampu minyak yang ada di depan rumah-rumah warga semacam itu. Malam semakin larut, enak-enak ngedengerin suara wayang sambil tidur-tiduran di atas posko di situ sendirian. Teman-temannya yang biasa ngumpul biasanya itu ada 4-5 orang, nggak kunjung datang. Sampai akhirnya kakek pun sambil merem begini ya, dia pun nyadar aku jangan sampai ketiduran. Kalau ketiduran repot, tapi ya nggak ada temen begini, mending aku rebahan aja. Ternyata sempet tuh ngeliep sebentar ketiduran dan kakek pun kebangun gitu kan. Nah, begitu kebangun, suara radio itu suaranya udah beda, udah bukan acara wayang lagi. Ada suara, cuman suaranya itu kayak jauh, kemresek, dan ini kayak suara orang berantem. Ada suara laki-laki, ada suara perempuannya, lebih dari satu. Itu saling ngomel lah, intinya kayak gitu kan. Cuman suaranya itu jauh, nggak kayak ngomong di depan mic, bener-bener gitu kayak ruangan. Terus nanti mic-nya tuh di sini misalkan kayak gitu ya. Cuman gerbang,
kok radionya suaranya begini? Ini tuh udah jam berapa ya? Kakek itu nggak tahu karena dia nggak bawa jam di radio itu pun. Radio dulu itu nggak ada jamnya ya, jadi nggak tahu jam berapa. Ini udah jam berapa ya? Kok acara wayangannya udah selesai, diganti suara orang ribut begini, kata kakek. Kakek pun bangun. Begitu bangun memang niat mau pulang waktu itu. Tiba-tiba dia tuh melihat ada seekor anjing lewat di depan posko tersebut. Anjing yang ukurannya itu lumayan cukup besar. Kakek juga nggak terbiasa dengan seekor anjing, makanya dia tuh agak sedikit takut. Asu. Ternyata ada asunya di sana. Asu itu lewat, anjing itu tuh lewat ke sana. Lewat di depannya kakek, cuman kayak ngelirik begitu doang terus jalan lagi. Nah, kakek pun punya ini. Wah, jangan-jangan anjingnya maling ini gitu ya. Kakek pun ngeliatin gitu kan, ngeliatin di belakangnya nggak ada siapa-siapa. Mending aku pulang lah daripada nanti diapa-apain, pikir si kakek. Radio juga lumayan harganya zaman itu ya. Radio pun akhirnya dibawa, senter dibawa. Kakek itu baru mau turun dari ini, dari posko tersebut. Tiba-tiba kakek itu mendengar ada bunyi gedeg. Dan setelah kakek nengok, itu adalah sebuah gerobak. Ada gerobak panjang di sana yang didorong oleh dua orang, ditarik sama didorong. Ada yang narik di depan, kayak jadi kudanya, ada yang ngedorong dari belakang. Itu sebuah gerobak tanpa pinggiran ya, cuman kayak papanan begitu doang. Roda atau bannya itu dari kayu semua. Jadi ngelewatin jalanan yang masih kasar bebatuan begitu kan, suaranya lumayan kenceng ya, bedak. Kakek pun jadi berhenti sejenak, itu apa? Nah, si gerobak tersebut ternyata bawa seorang mayit lah, intinya begitu. Ada mayit orang di atas gerobak tersebut. Udah dibungkus, udah dipocongin seperti itu. Kakek ya diem aja, dia ndak berani nanya, ndak berani apa, cuman udah diem. Ini malam-malam bawa mayit mau kemana? Mau dikuburin atau gimana? Nah, dikuburinnya nggak seperti itu nggak wajar gitu kan. Biasanya namanya orang dikuburin yang melibatkan warga, rame-rame, dinaikin keranda, bukan pakai gerobak seperti itu di kampung tersebut. Lagian kuburan juga nggak jauh dari sini. Kakek pun diem aja sampai akhirnya si orang yang narik di depan itu nanya, "Mas," kakek pun diem aja nggak jawab kan. "Kuburan di mana, Mas?" Kakek itu cuma nunjuk begitu doang ya, "Ke sana." Terus udah, "Matur nuwun," kata si yang narik itu tadi. Ke situ si orang yang pakai gerobak itu pun dibawa ke sana. Gedeg. Nah, di situ kakek pun buru-buru pulang. Aku udah melihat dua hal yang aneh. Pertama anjing, yang kedua ada orang mati kok ditaruh di gerobak seperti itu ya. Pulanglah kakek, dan akhirnya apa, cerita sama istrinya, sama neneknya Mas Dedi. "Yam, aku tadi ngelihat ada yang aneh," katanya. "Ya orang sampean malam Jumat Kliwon udah tak bilangin ndak usah keluar-keluar, udah di sini aja. Ngeyel ngapain sih keluar-keluar seperti itu," kata neneknya. "Ya habis gimana, aku di dalam rumah juga bosen, mendingan aku keluar aja di situ." "Sampean lihat apa?" ditanya kan. "Aku ngelihat asu," katanya. "Aku ngelihat anjing, seekor anjing itu lewat." "Oh, itu maling kali, Mas," katanya. "Itu punyanya maling kali, bisa jadi seperti itu." "Terus apa lagi?" "Aku ngelihat ada orang bawa mayit," katanya. "Lah itu setan, Mas, sudah pasti gitu kan. Itu orang bawa mayit begitu. Bawa mayitnya gimana? Pakai gerobak, yang satu narik, yang satu dorong dari belakang. Itu dinaikin ke gerobak begitu, mana jalanannya begitu kan, rodanya juga pakai roda kayu. Nah, aku ngeri jatuh mayitnya itu. Cuman waktu itu ndak jatuh." Dan akhirnya apa? Udah kan, cerita itu selesai gitu. Mayit itu dibawa ke sana. Ini nggak tahu, dia itu sempat nanya kuburan. Oh, mungkin ada yang meninggal kayak gitu. Tapi siapa masa nguburin malam-malam begitu pakai gerobak?
Yo enggak lah, kata si kakek kan. Akhirnya apa? Udah malam itu tidur. Keesokan paginya kakek itu badan itu greges. Jadi kayak orang meriang gitu kan. Nah begitu meriang, ini penasaran dia. Pagi itu pakai koyok sempet ya, habis sarapan itu dipakein koyok. Kepala tuh agak ngeliang. Pakai bopeng gitu kan, yang apa min begitulah yang dingin-dingin. Itu keluar pagi-pagi menuju ke arah kuburan. Dia ditanya sama warga, "Mas mau kemana mas?" "Mau ke kuburan." "Ngapain mas ke kuburan?" "Ya mau nengokin kuburan, ada orang yang dikubur." "Ndak," kata si kakek kan. "Ada orang yang dikubur di gimana?" Nah akhirnya kakek cerita, "Aku semalam itu ngeliat ada gerobak bawa mayit, katanya nanya kuburan di mana, ya tak tunjukin ke situ. Terus ya udah aku mau ngecek beneran ada yang dikuburin, ndak ada kuburan baru ndak." Akhirnya kakek pun ke situ, nengokin ke kuburan. Kuburannya tuh normal semua, ndak ada yang kedukan baru, urukan baru atau apa gitu. Itu ndak ada, dan warga sana yang rumahnya dekat makam juga bilang orang ndak ada yang baru meninggal katanya begitu. Dan akhirnya udah kan kakek pulang. Cuman cerita kan akhirnya nyebar ya keluar. Nah begitu keluar malam harinya, berarti malam Sabtunya, ini teman-teman si kakeknya Mas Dedi yang biasa nongkrong di situ pun pada ketakutan. Mereka sempat keluar, tapi apa? Jam 9, jam setengah 10 mereka itu udah pamit undur diri. Pamit pulang. Alasannya macam-macam, angel-angel gitu kan, susah-susah. Dan akhirnya sudah, kakek pun datang ke situ. Dia pun memang ada rencana, aku mau pulang cepet. Aku ndak mau kelamaan di sini, aku ngeri juga, takut sendiri. Ini dibiarkan, mereka itu pulang duluan. Kakek itu di sana sengaja pada jeda 5 menit aja, ndak usah lama-lama. Mau nunjukin kalau aku itu pemberani, kalau aku itu bukan penakut. Tujuannya itu seperti itu. Dia hanya, oh yang lain pulang gitu kan, aku masih di sini ditinggal sendiri juga. Aku ndak peduli lah intinya. Akhirnya apa? Ditinggal di situ 5 menit. Saat kakek itu mau pulang, tiba-tiba dari arah yang berlawanan dari semalam, kalau semalam itu dari arah kanan ke kiri ya, ini dari arah kiri ke kanan. Gerobak yang sama, bawa mayit yang sama, orangnya pun sama. Gledek gitu kan, karena gelap ya, itu kan masih pakai lampu-lampu minyak semacam itu ya. Nah ini suara gledek, kok suara ini aku kenal, ini kok kayak yang kemarin ya. Dan akhirnya nongol kan gerobak itu, beneran ini yang bawa mayit kemarin. Nanya lagi si mas-masnya yang ngedorong, "Mas, kuburan mana?" Kakek pun asal tunjuk aja ke sana, ke arah yang berlawanan. Udah biarin aja, bodo amat. Tak tunjuk begitu ya, sebenarnya saking takutnya si kakek. "Oh, matur nuwun," kata si mas itu ya. Jalanlah lagi gerobak itu. Dan ini kan karena kasar banget ya, si mayit itu ketepluk jatuh gara-gara gerobak itu sempet oleng, jadi kedebuk gitu. Si kakek masih di pos, mayitnya jatuh, dan si kakek, mayitnya jatuh, aku pengen bantuin, cuman kakek itu apa ya, enggak lah aku takut gitu ya. Jadi dia cuman diem aja sambil megangin radio. Radio pun udah dikilep, agak dikecilin gitu ya. Sama bawa senter, sarung udah di sini di leher. Itu ngeliatin aja. Mayitnya itu bangun sendiri. Bukannya diambil sama si itu ya, sama 2 orang tersebut. Dia itu malah bangun, naik lagi ke situ, ke gerobak. Dah asem, kata si kakek ya. Ternyata bukan orang mati gitu. Itu kakek nyeplos begitu sendirian. Nah si yang ngedorong, "Orang ini orang mati kok," kata si yang ngedorong yang di belakang. "Ini udah mati mas," katanya. "Oh mati kok bisa bangun sendiri?" Terus akhirnya apa? Lanjutlah gerobak itu. Pulanglah kakek. Dia masih pakai koyok dari pagi itu kan. Dan begitu pulang diomelin sama si nenek. "Sampean itu loh, kalau siang sakit yang repotin, giliran udah malam malah kelayaban seperti itu. Masuk angin gitu kan, ndak sembuh-sembuh nanti sakitnya." Diomelin. Kakek pun, "Aku ngelihat setan lagi," katanya.
Ah, setan apa lagi? Oh, sampean sekarang ngeliat setan, besok tambah meriang, kata si nenek begitu kan. Kamu ngomongnya jangan sembarangan seperti itu. Sini tak ceritain dulu, habis itu mau marah-marah ndak apa-apa, kata kakek. Apa? Sampean mau cerita apa? Aku ngeliat yang kemarin itu loh, yang gerobak bawa mayit itu lewat lagi. Mosok mas? Iya lewat lagi. Terus apa? Jalan kan kasar begitu ya. Gerobaknya oleng, mayitnya itu jatuh kedebuk. Kakek si nenek itu mendengarkan dengan sangat seksama gitu. Kedebuk. Terus gimana? Mas, sampean ikut bantuin. Si nenek itu ngeliatin tangannya kakeknya gitu kan. Barangkali habis megang atau bagaimana. Ya enggak lah, aku enggak berani ngambilin. Terus gimana? Bangun sendiri gitu. Si nenek itu ketawa gitu kan. Loh, bangun sendiri gimana? Katanya mayit. Ya enggak tahu, aku juga ngomong keceplosan tadi. Loh, bangun sendiri. Oh, ternyata enggak mati. Aku sempat nyeplos begitu, dan yang di belakang, enggak kok, orang ini orang mati, ini orang udah meninggal katanya. Itu habis itu dia tuh jalan lagi. Nah, habis itu kan, Pak, sampean sana cuci muka, cuci tangan, cuci kaki yang bersih katanya. Sama cuci itunya, kata si nenek begitu kan. Akhirnya apa? Dicuci lah. Begitu dicuci, satu langkah dari arah area dapur kamar mandi ya, menuju ke ruang utama, ke rumah utama, cep, kakek itu muntah-muntah tiba-tiba, glogak, itu yang di perutnya itu keluar semua. Dan setelah itu ya ditolongin lah sama nenek ya, anak-anaknya termasuk bapaknya Mas Didi juga. Kenapa bapak, kenapa? Nggak tahu nih, masuk angin nih. Akhirnya apa? Udah bawa ke kamar kan. Setelah bawa ke kamar, orang dulu ya, di sini Pak, buka bajunya tak kerokin, kata si nenek. Akhirnya dikerokinlah si punggung kakeknya tersebut. Ini aneh banget, kata si neneknya. Jadi saat dikerok garis gitu ya, dikerikin gitu ya, itu kan garis-garis kayak duri ikan gitu kan, kayak tulang ikan. Nah, ini saat di garis tertentu di tengah, jadi garisnya tuh kayak pecah. Ini kok melebar begini, padahal nggak tak gosok di situ. Cuman merahnya tuh kayak melebar dan akhirnya membentuk sempurna setelah ininya apa namanya, pola dasarnya itu dapat, garis-garis itu dapat. Ini ada merah sendiri yang menyerupai bentuk tangan, kayak telapak tangan, plak gitu ya, nempel di punggungnya si kakeknya. Pak, kok ini kayak bentuk telapak tangan begini Pak? Kenapa ini Pak? Wah, aku juga nggak ngerti gitu ya. Ini jangan-jangan tangannya setannya itu Pak. Ya bisa, jangan mikir yang seperti itu gitu kan. Nanti aku malah tambah takut, nanti aku malah tambah kepikiran. Ya sudah, tidur Pak, istirahat. Akhirnya kakek pun istirahat ya sama nenek ya waktu itu. Sampai keesokan harinya. Nah, keesokan harinya kakek itu benar-benar serius. Meriangnya itu nggak main-main waktu itu. Benar-benar cuman tiduran, muntah-muntah kayak gitu ya. Wis pokoknya badan itu nggak enak, kakek itu lemes banget. Nah, ini kan biasa. Ada temannya itu datang ke situ. Bukan mau nengokin awalnya, memang mau nyariin doang gitu. Nah, datang ke situ dikasih tahu lagi sakit. Sakit apa kamu? Sakit begini-begini, aku habis ngelihat ini, kata si itu ya, mungkin kesambet atau apa ya, nenek pun bilang seperti itu. Dan akhirnya temannya manggilin orang pinter. Dulu kan banyak ya mbah-mbah begitu di kampung-kampung ya. Kesana temannya pulang, manggil orang pinter, dibawa ke situ. Lah, kamu ini kesambet gitu, kamu habis lihat apa? Aku habis ngeliat mayit jatuh, katanya. Oh, mayit, oh yang pakai gerobak itu. Si orang itu tahu. Oh ya pakai gerobak, kamu sampean tuh ngeliatin, ketemu sama itu. Iya Pak, aku ketemu, aku ngeliat itu. Ya wis lah, udah apa-apa, untung kamu masih selamat, katanya begitu. Maksudnya gimana Pak, masih selamat gimana? Kalau yang nggak kuat, biasanya ya sudah, yang ngelihat itu ya bakalan jadi seperti itu, bakalan dikubur gitu. Mati Pak? Iya, katanya si mbah tersebut. Untung sampean ini termasuk yang badannya kuat, jadi wis ndak apa-apa. Ini tak bersihin, sampean itu kesambet. Anu minta air, katanya kan, diambilin air.
didoa-doain sama si Embuh, disembur bres gitu. Dan yang lain-lain digosok di bagian leher, di bagian telinga dan sebagainya gitu ya sama si mbah tersebut. Wes udah, tidak apa-apa, udah sembuh. Sementara ini jangan keluar malam dulu. Keluar malam boleh di rumah sendiri, di sini jangan di pos di sana katanya. Loh, emang kenapa Pak? Ya wis enggak apa-apa, pokoknya jangan seperti itu. Untuk sementara ini. Sementara ini sampai kapan? Oh, nenek kan yang sebelum udah sampean kamu gimana? Udah sih Pak, sampean enggak usah cerewet, enggak usah bawel. Tinggal nurut aja, enggak usah banyak nanya ini itu. Akhirnya sudah kakeknya diomelin sama nenek. Akhirnya wis kan si orang pintar itu pun keluar. Ya setelah diobatin, setelah diituin, memang benar setengah jam kemudian badan kakek itu enakan. Udah mulai bisa duduk, udah mulai ngerasain lapar karena dari tadi muntah-muntah terus ya. Akhirnya ya makanlah waktu itu dan kakek pun tambah sore itu tambah mending. Malam itu karena kebiasaan keluar ya dan waktu itu nggak diizinkan oleh nenek sama anak-anaknya, kakek pun kayak sakau begitulah intinya. Aku pengen keluar gitu ya, aku pengen, ya Pak sampean keluar, cuman di teras saja, jangan ke sana-sana, nanti ketemu sama itu lagi, sampean tuh yang dibawa ke situ katanya. Dan akhirnya sudah, kakek pun akhirnya duduk cuman di teras doang, nggak ada temannya. Anak-anaknya juga udah pada tidur, nenek juga di dalam, itu cuma anggut-anggut sendiri, duduk sambil dengerin radio itu di teras. Sampai si mbah yang ngobatin sebelumnya, itu datang ke sana. Bah gitu, Pak, manggilnya Pak waktu itu, Pak. Kamu sendirian di sini? Iya, Pak. Aku udah betah di dalam rumah. Ya wis enggak apa-apa. Di dalam rumah depan sini aman. Jangan di pos sana katanya. Emang kenapa sih, Pak, di pos itu? Di pos itu tuh lagi kotor katanya. Loh, kotor kenapa, Pak? Pokoknya ada. Nggak tahu lah. Jadi kayak apa ya, susah ngejelasinnya gitu. Si mbah itu pun tidak menceritakan secara detail, hanya bilang sekarang lagi kotor dan besok itu posnya tuh mau dibakar sama warga. Loh kok bisa begitu? Wis enggak apa-apa lah. Wis penting sampean itu di sini aja, nanti gampang dibikin lagi. Yang lama itu biarkan itu dibakar aja. Dan akhirnya selidik keesokan paginya ya, singkat cerita si mbah itu pun nggak lama terus pulang. Keesokan paginya pos tersebut beneran dibakar sama warga. Ini kakek karena sakit jadi dia tuh nggak mendengar update di kampung seperti apa, nggak tahu apa yang terjadi. Pagi itu dibongkar, dibakar dan akhirnya dibikin lagi sama warga, cuman bukan hari itu, keesokan harinya. Nah dari situ kakek itu dapat informasi, jadi pos ini itu dulu dibangunnya dari ada kayu bekas, kayak semacam balai desa begitu ya. Balai desa lama direnov, kayu-kayunya itu diambil, dimanfaatin buat bikin pos tersebut. Dan balai desa yang lama itu tuh katanya angker banget. Orang-orang dulu itu banyak, orang-orang saktinya begitu ya, itu banyak naruhin sesuatu itu di kayu-kayu atapnya supaya katanya siapapun yang memimpin di desa tersebut itu nggak kena serangan dari luar gitu. Itu seperti itu dan ya dibangun di pos tersebut. Dan awal-awal memang nggak terjadi apa-apa, biasa-biasa aja, cuman nggak tahu belakangan kok banyak yang mengeluh seperti itu. Orang yang kadang lewat di sana malam-malam suka melihat ya ada sesuatu lah di belakang pos tersebut, di dalam pos tersebut, karena memang gelap ya, lampunya itu lampu minyak. Kalau kakek nggak ke sana ya pos itu tuh gelap, banyak warga yang melihat. Cuman kakek itu karena keluarnya malam, dia pun nggak dapat update-update semacam itu. Dia pun nggak ngerti apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dan akhirnya ya sudah, setelah dibakar, kemudian dibangun lagi, akhirnya pos itu ditempatin sama warga lagi di situ. Cuman dibikinnya tuh agak sedikit lebih besar dan sedikit lebih bagus lah, pakai bambu-bambu gitu ya. Dan ya mulai saat itu
kembali rame itu di sana, sampai akhirnya di sampingnya itu dibikin warung yang tutupnya itu sampai larut banget ya, sampai jam 1 pagi itu kadang baru tutup. Ya alhasil di area tersebut jadi lebih ramai dari sebelumnya. Itu aja satu cerita dari Mas Dedi di Semarang sana. Terima kasih banyak Mas Dedi atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah memesan bawang gorengnya Wiji, terima kasih banyak atas pesanannya. Yang belum sempat pesan, ditunggu tentu saja pesanannya. Kawan-kawan yang sudah ngeramein aplikasi RIM juga terima kasih banyak. Dan doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.